Semua perintah kamu sudah aku turutin. Jangan coba-coba bohongi aku lagi. Aku nggak bisa, Mas. Aku masih punya suami, Mas. Mana janjimu, Erna? Mana janjimu? Hah? Mana janjimu? Kau mau bilang kau mau ceraikan suamimu? Hah? Aku nggak bisa, Mas. Aku bingung, Mas. Bingung? Hah? Kamu banyak alasan, Erna. Ibu. Ya. Malam di Desa Treter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Supriyadi, pria 38 tahun, menerobos masuk ke rumah Ernawati, ibu muda 23 tahun. Ernawati, istri orang, sudah beranak satu. Suaminya sedang merantau di Kalimantan. Erna. Erna. Ada apa Supriyadi dengan Ernawati? Supriyadi main api dengan Ernawati. Keduanya kembali tergoda pada cinta lama yang mekar 11 tahun silam. Sebelum akhirnya Ernawati menikah terpaksa dengan Suparman, pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Mas, kamu deg-degan apa ngos-ngosan sih? Ya benar. Deg-degan iya. Ngos-ngosan juga iya. Gila memang. Tak sekali ini saja Supriyadi menerobos masuk rumah istri orang saat tengah malam. Sebaliknya, Ernawati tetap membuka pintu hatinya untuk Supriyadi. Ia butakan statusnya sebagai istri resmi dari Suparman, suaminya. Ngos-ngosan plus deg-degan juga. Iya, aku tahu kok, Mas. Tapi mau gimana lagi? Kontrak kerja sebagai buruh di perkebunan sawit bikin Suparman lebih sering berada di Kalimantan. Celah ini betul-betul dimanfaatkan Supriyadi dan Ernawati. Tapi suami kamu gimana? Tenang aja, dia pulangnya masih lama kok. Nak, menurut kamu bagaimana hubungan kita ini? Apa mau begini terus? Sabar ya, Mas. Kita kan masih punya banyak waktu. Usai bercinta, Supriyadi kembali menagih janji Erna yang belum ditepati. Janji apa? Sebuah janji untuk hidup bersama sebagai kelanjutan hubungan asmara mereka yang putus di tengah jalan 11 tahun lalu. Mas, Ernawati janji ceraikan Suparman suaminya untuk lalu berumah tangga dengan Supriyadi. Edan. Pasti dong, aku sayang banget sama kamu. Makanya aku ingin kamu cepat-cepat bercerai sama suamimu. sabar. Mau perhatiin nih Supriyadi. Mbak Tani kerjaan bengong terus. Iya, Jo. Dik, kok bengong? Supriyadi bekerja di pabrik batako milik kakaknya. Sehari ia dapat upah kisaran Rp100.000. Sebab itu pula Supriyadi terlihat sebagai pria sederhana. Biasa saja. Tapi bila menengok persoalan asmara Supriyadi, nyatanya tak sesederhana seperti sosok kesehariannya. Sejak ditinggal Erna yang menikah dengan suaminya 2012 lalu, Supriyadi merantau ke Sumatera. Selain mencari peluang kerja, juga untuk mengobati hatinya yang ambyar. Di, kenapa? Ada apa? Akhir-akhir ini saya perhatikan, kamu lagi banyak pikiran ya? Gak ada mas, biasa aja.
Kamu gak usah bohong, Di. Kamu pikir saya ini anak kemarin sore? Udahlah, Di. Cerita aja. Gak apa-apa kok, cerita aja. Ya, persoalan pribadi lah, Mas. Susah juga kalau aku ceritakan. Ya sudahlah kalau begitu. Tapi asal kamu tahu, Di. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, otomatis ini semua akan menghambat produksi. Sosok Ernawati begitu mengendap di hati Supriyadi. Ia merasa sampai kapanpun dan dimanapun berada, Erna adalah miliknya. Kamu kembali bekerja. Bahkan pernah juga Supriyadi menyusul Erna ke Kalimantan. Dan hari-hari ini Supriyadi terus menunggu janji Erna. Ia lebih dulu membayangkan kelak hidup bersama Erna, cintanya yang dulu. Cantik banget sih anak ibu. Ernawati. Ia anak perempuan dari kepala dusun setempat. Ernawati punya 2 kakak. Erna, anak paling bontot. Pada hari-hari biasa, ia sibuk mengurus anak perempuan satu-satunya yang berusia 6 tahun. Namanya Vika, hasil pernikahan terpaksa dengan Suparman. Tahun 2020 ini, Ernawati dan anaknya lebih sering tinggal di Jawa. Kamu tunggu di luar ya. Ia tak bisa lagi menemani suaminya kerja sebagai buruh di Kalimantan lantaran anaknya semakin besar dan kini masuk taman kanak-kanak TK. Di awal pernikahan dengan Suparman 8 tahun silam, Erna seringkali bolak-balik Jawa, Kalimantan. Sayang. Maka ketika Erna lebih banyak tinggal di rumahnya di Desa Kleter, Temanggung, ketika itulah cinta lamanya bersama Supriyadi terbit kembali. Erna tak sekedar bermesra-mesraan kembali dengan Supriyadi, tapi ia juga memberi janji untuk melangkah lebih jauh bersama Supriyadi. Bagaimana kelak nasib janji itu? Bisakah ia memenuhinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mak, masuk. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Duduk. Iya. Ya, tenang. Nyampe juga hari ini. Iya. Bu, bikin satu teh satu lagi nih. Ada tamu. Suparman. Lelaki ini merantau kerja di Kalimantan. 8 tahun lalu, Suparman memetik ranumnya perawan Erna yang baru lepas sekolah menengah pertama. Si pria 26 tahun datang menawarkan diri pada orang tua Erna untuk menjadi menantu. Bapak Ibu Erna semeringah menyambutnya. Orang tua Erna nampak lebih yakin menerima pinangan Suparman pada Erna ketimbang lelaki lain yang saat itu lebih dulu dekat dengan Erna. Lelaki itu adalah Supriyadi. Suparman. Tuh, ya sudah gini aja. Tolong kamu sampaikan ke orang tua kamu untuk segera datang ke rumah bapak sama ibunya Erna untuk bicara rencana pernikahan kamu. Ya? Iya, Pak. Secepatnya besok saya akan bawa kedua orang tua saya ke sini, Pak. Suparman bukan tak tahu keberadaan Supriyadi dalam kehidupan Erna kala itu. Namun, ia tak peduli. Restu orang tua Erna sudah digenggamnya. Maka, Supriyadi tersingkir. Biar sama-sama tahu. Iya, Pak. Ya? Ayo udah enak. Hana. Bapak Ibu boleh kok. Jangan jual mahal kelamaan yuk. Permisi, Pak. Sebentar. Ya udah ya. Jangan malam-malam pulangnya. Iya, sebentar ya? aja. Permisi. Besok siang. Iya. Jadi namanya.
Kini tak terasa 8 tahun berlalu sejak pernikahan Ernawati dengan Suparman terjadi. Namun, buat Supriyadi yang tersingkir bukan berarti menyurutkan langkahnya untuk maju. Terlebih Supriyadi meyakini percintaannya dengan Ernawati 11 tahun silam tak pernah ada kata putus. Kalau sudah begitu, apa yang bisa terjadi kelak? 11 tahun lalu Supriyadi menjadi satu-satunya pria yang paling dekat dengan Ernawati. Supriyadi yang usianya jauh lebih tua lihai mengikat hati Ernawati. Ernawati masih anak SMP. Hubungan Supriyadi dengan Ernawati yang terkesan nampak bagai kakak beradik ini juga sudah diketahui orang tua masing-masing. Ini catatan belanjaannya. Ya Bu, ya udah Erna berangkat ya Bu. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Erna pamit ya. Oh iya, mau kemana? Disuruh Ibu ke pasar Ke pasar. Sama siapa mau ke pasar? sama Mas Supriyadi. Ya udah, Erna berangkat dulu ya. Supriyadi. Mas, kamu ingat nggak? Kaos ini kan pemberian kamu yang dulu di Kalimantan. Iya, emang kenapa? Aku tuh sayang banget loh sama kaos ini. Selalu aku simpen, Mas, supaya aku selalu ingat sama kamu. Terus waktu itu pernah suami aku tahu kalau kaos ini dari kamu, sampai dibuang loh, Mas. Tapi aku ambil dan aku simpen lagi. Aku memang gak salah pilih beli kaos ini. Kamu kelihatan lebih cantik. Mas, kok kamu tegang banget sih? Aku juga gak tahu Erna. Sepertinya ini asmara yang bikin tegang. Ayo. Mas, aku duluan ya. Ya sih. Dari hari ke hari, Supriyadi kian tenggelam dalam penantiannya. Bilakah janji Ernawati bersedia dinikahi itu terwujud sehingga ia tak lagi tersiksa rindu semacam ini? Terlebih, Supriyadi sudah berulang kali bercinta diam-diam di kamar Ernawati. Ibu udah langsung mandi, kok malah ngelamun? Ngelamun apa sih? Cewek ya? Siapa sih? Biasa, Bu. Astaga, maksud kamu Erna? Lah dia kan udah jadi si orang. Langit-langit apa sih? Di kolong langit ini bukan cuma ada seorang, Pri. Ya, aku juga nggak bisa membohongi diriku sendiri, Bu. Begitu juga dengan Erna. Oh, berarti selama ini kamu masih sering ketemu Erna ya? Enggak, Bu. Jangan bohong kamu.
jangan ajak anak orang untuk main api sama kamu. Yuk, masuk rumah. Nggak usah deh. Sana aja. Aku sini aja. Ya, masuk ya. Iya, baru pulang. Ya, masuk ya. Iya, iya, silakan. Erna, sini. Bu. Bu. Sini, Bu. Ada apa, Pak? Erna, Bapak ingin ngomong sama kamu. Bapak ini kan seorang kepala dusun di sini. Rasanya Bapak ini sangat malu kalau punya anak perempuan jalan sama laki-laki dan nggak tahu, nggak jelas statusnya. Dan sampai sekarang, Supriyadi itu belum pernah mau ngomong sama Bapak, dia mau serius apa tidak. Iya, Nak. Kamu dengerin bapakmu. Bapakmu ini kan kepala dusun di sini. Jangan bikin malu. Erna, sekarang Bapak ini sudah punya calon. Seorang pria yang dia sudah bilang sama Bapak, dia serius sama kamu. Dan Bapak berniat menjodohkan dia sama kamu. Karena itu, mulai sekarang kamu nggak boleh berhubungan lagi sama Supriyadi. Ngerti, Pak? Kamu di rumah aja. Aku nggak mau. Bu, Pak, aku nggak mau. Aku nggak mau. Erna? Erna! Mas, Kenapa, ayo sayang? kabur, Mas. Ayo, aku mau dijodohin sama orang lain, Mas. Aku nggak mau. Kita pergi, Mas. Ayo. Udah. Aku nggak mau. Udah, sini. Tenang. Kamu tenang aja ya. Aku nggak mau. Ya, sayang. Kita cari jalan keluarnya nanti. Erna, Erna! Bapak, Malam berikutnya seperti biasa Supriyadi dan Erna bercinta lagi. Tapi malam itu berbeda dari malam sebelumnya. Suparman menelpon ketika napas Ernawati masih terasa berat usai bercinta. Suamimu? Kenapa nggak diangkat? Halo? Halo? Sekarang dia tahu kalau aku sedang sama kamu malam ini. Aku pikir dia sekarang sedang menebak kalau kita sedang ada hubungan. Apa rencanamu, Erna? Aku sudah terlalu lama menunggu. sabar ya Mas. Sabar apa lagi, Erna? Oh ya, kemungkinan dalam waktu dekat ini aku akan ke Kalimantan untuk mengurus kontrak kerja suami aku. Dan setelah itu aku akan kembali mengurus hubungan kita. Berapa lama lagi aku harus menunggu?
kamu jangan ingkar ya. Malam selanjutnya jadi klimaks dari malam-malam sebelumnya. Supriyadi datang dengan amarah. Ernawati gagal memenuhi janjinya. Erna, Mas, kamu ngapain balik lagi? aku minta kamu jangan coba bohongi aku lagi. Lihat, sekarang aku mau mati. Semua perintah kamu sudah aku turutin. Jangan coba-coba bohongi aku lagi. Aku nggak bisa, Mas. Aku masih punya suami, Mas. Mana janjimu, Erna? Mana janjimu? Hah? Mana janjimu? Kau mau bilang kau mau ceraikan suamimu? Hah? Aku nggak bisa, Mas. Aku bingung, Mas. Bingung? Hah? Kamu banyak alasan, Erna. Ibu. Diam. Baik dari hasil visum dan juga dari hasil keterangan tersangka untuk luka terhadap korban anak saudari MNA itu sebanyak dua luka pada ibunya, itu juga berdasarkan hasil visum dan hasil keterangan tersangka sebanyak 8 kali, dan memang ada 8 luka hasil hantaman benda keras di kepala yang mengakibatkan luka cukup berat. Mana janjimu, Erna? Mana janjimu? Hah? Mana janjimu? Kau mau bilang kau mau ceraikan suamimu? Hah? Aku nggak bisa, Mas. Aku bingung, Mas. Bingung? Hah? Kamu banyak alasan, Erna. Ibu. Mas. Apa saya? Mas ada permintaan maaf atau ke keluarga atau ke ibu atau gimana? Ya mungkin untuk keluarga juga saya mau bagaimanapun, mau biar bagaimanapun ini sudah terjadi khilaf saya, ya saya minta maaf. Untuk pasal yang diterapkan terhadap tersangka yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengakibatkan meninggal dunia, kemudian juga penganiayaan berencana pasal 335 KUHP dan juga pasal pembunuhan 338 KUHP. Aku minta kamu jangan coba bohongi aku lagi. Lihat, sekarang aku mau mati. Bingung? Hah? Kamu banyak alasan, Erna. Ibu. Diam.